Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah masih dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 14, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar dari kehidupan Elisabet. Elisabet adalah seorang wanita hebat yang sanggup menghadapi segala tantangan hidup dan akhirnya mengalami mujizat. Di video pertama kita sudah belajar apa yang dilakukan oleh Elisabet sehingga dia mengalami mujizat di dalam kehidupannya, di mana masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Dan di video kedua ini saudara, kita akan kembali belajar prinsip yang akan kita pelajari dari kehidupan Elisabet, seorang wanita hebat, wanita yang diberkati Tuhan, wanita yang mengalami mujizat Tuhan. Kembali saya akan bacakan nas firman Tuhan ini saudara. Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa Elisabet dan suaminya Sakaria mereka memiliki masalah, di mana mereka tidak memiliki keturunan sampai usia mereka lanjut karena Elisabet mandul. Artinya saudara, mereka menghadapi masalah. Padahal mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah imam, mereka adalah pelayan Tuhan. Tapi sekalipun mereka pelayan Tuhan, mereka adalah imam, tapi ternyata mereka juga tidak lepas dari masalah. Sekali lagi saudara, dalam hidup ini siapapun kita, setiap kita pasti akan selalu berhadapan dengan masalah.
Tetapi kita sudah belajar ketika ada masalah beban yang dialami oleh Elisabet, perempuan hebat itu. Firman Allah berkata bahwa dia tetap hidup benar bersama dengan suaminya. Bahkan dalam bahasa aslinya bisa kita lihat di sana, sebenarnya dikatakan bahwa Elisabet dan suaminya saling menopang, saling meneguhkan untuk mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mereka tetap hidup saleh dan benar. Artinya sebagai wanita hebat, Elisabet menopang, mendorong, mendukung suaminya, menguatkan suaminya untuk mereka bersama-sama tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang saya ingin kita belajar di dalam video ini, saudara, adalah di mana dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, yang kedua yang saya ingin kita lihat, masalah yang dihadapi oleh Elisabet dan suaminya Zakaria adalah bahwa mereka berdoa, tetapi sekian lama doa mereka belum dijawab. Saudara, tentu saja pada waktu itu 1 tahun mereka menikah. Saya percaya kalau dilihat konteksnya di mana mereka berdoa, saya percaya doa itu mulai dinaikkan ketika Elisabet belum melahirkan, belum mengandung, belum dikaruniai anak. Mulai dari awal-awal pernikahan mereka, mereka mulai naikkan doa. Apalagi mereka seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Apa kata orang jika mereka tidak punya keturunan? Saya percaya dari awal-awal pernikahan mereka, mereka sudah mulai naikkan doa permohonan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan keturunan bagi mereka. Doa itu dinaikkan sekian lama. Doa itu dinaikkan 1 bulan, 1 tahun, tetapi belum juga dijawab. 2 tahun belum juga dijawab. 3 tahun, 4 tahun, puluhan tahun belum juga dijawab. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bahwa sampai saat firman ini datang, mereka sudah berusia lanjut. Artinya, saudara, bahwa mereka sudah tua. Artinya doa itu sudah dinaikkan kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun, tetapi doa itu tidak kunjung dijawab. Tetapi saudara, di sini dikatakan bahwa doamu telah dikabulkan. Artinya apa? Sampai pada usia mereka lanjut itu, mereka masih berdoa memohon supaya mereka dikaruniai keturunan. Artinya apa, saudara? Wanita hebat, Elisabet, wanita hebat itu, ketika ada masalah, dia berdoa. Dan ketika doanya belum dijawab, itu menjadi masalah baru lagi, di mana dia berdoa dan berdoa, doa itu tidak kunjung dijawab. Dan tahukah saudara bahwa saat doanya belum dijawab, doanya belum dijawab juga. Sudah sekian tahun doanya belum dijawab juga. Sudah puluhan tahun doanya belum dijawab juga. Apakah Elisabet berhenti? Tidak, saudara. Dia tetap berdoa sampai malaikat itu datang pun, mereka masih menaikkan doa-doa itu di hadapan Tuhan. Mereka tetap berdoa sekalipun masalah masih tetap ada. Mereka tetap berdoa sekalipun doa tidak kunjung dijawab berpuluh-puluh tahun. Saudara, melalui video ini saya mau menegaskan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat. Sebagai wanita hebat, maka apapun yang saudara alami, langkah pertama yang seharusnya saudara lakukan adalah saudara harus berdoa. Saudara harus berdoa. Naikkanlah permohonan saudara, naikkan masalah persoalan saudara yang saudara alami dalam hidup saudara. Kalau hari ini bebanmu berat, kalau hari ini masalah hidupmu berat, kalau hari ini masalah keluargamu berat, kalau hari ini masalah ekonomimu berat, berdoalah kepada Tuhan.
Naikkan doa-doamu, naikkan masalah persoalanmu di hadapan Tuhan. Hai wanita-wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang berdoa saat masalah terus berkepanjangan. Saat masalah beban menimpa hidupnya, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan saat doanya tidak dijawab sekian waktu lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya, dia tetap berdoa. Saudara, apakah hari ini masalah yang saudara hadapi, saudara serahkan dalam doa kepada Tuhan? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara masih berdoa kepada Tuhan, mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan, sama seperti yang dilakukan Elisabeth, perempuan hebat itu? Ketika dia bersama-sama suaminya, mereka tetap berdoa, mereka tetap memohon supaya mereka dikaruniai keturunan, sekalipun Elisabeth mandul, saudara, artinya mustahil. Dari sisi umurnya saja mereka sudah mustahil untuk Elisabeth bisa mengandung. Kemudian dari sisi di mana Elisabeth itu tidak bisa melahirkan, saudara, tetapi mereka tetap berdoa. Elisabeth mandul, dia tidak bisa mengandung, tetapi dia tetap berdoa. Wanita hebat ini tetap berdoa, sekalipun mustahil dari sisi umur, sekalipun mustahil karena dia mandul, dia tetap berdoa. Hai wanita-wanita hebat, tetaplah berdoa apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah berdoa. Dan seberapa lama pun saudara telah menunggu jawaban doa tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, tetapi tetaplah berdoa, maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian yang luar biasa, bahwa ada seorang hamba Tuhan yang berdoa bagi saudaranya supaya saudaranya bisa diselamatkan. Tetapi yang terjadi adalah sampai dia mati, saudaranya ini belum diselamatkan. Tetapi tahukah saudara, beberapa waktu setelah dia mati, akhirnya saudaranya ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa artinya itu, saudara? Bahwa sekalipun seorang hamba Tuhan ini tadi, Tuhan tidak menjawab doanya saat dia masih hidup, saudaranya tidak diselamatkan, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih berkuasa. Setelah hamba Tuhan ini mati pun doanya masih dijawab oleh Tuhan. Artinya saudara, bahwa tetaplah berdoa sekalipun sekian lama belum dijawab, karena pasti ada waktu Tuhan menjawab doa-doa dan seruan kita. Apa yang saudara alami hari ini? Berdoalah. Berat beban yang saudara hadapi hari ini, berdoalah. Apakah saudara sudah sekian lama dan saudara berkata, pendeta, saya sudah berdoa sekian lama dan sampai hari ini aku belum menerima jawaban doaku? Tetaplah berdoa, karena akan tiba waktunya Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Dan lihat saudara, ketika Elisabeth, wanita hebat itu, tetap hidup berdoa, bahkan dia bersama-sama suaminya, dia menopang suaminya untuk bersama-sama mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Maka akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang luar biasa saudara, bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan. Doa wanita hebat itu dijawab oleh Tuhan, dan dia akhirnya melahirkan seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, tetaplah berdoa dan teruslah berdoa sampai satu saat saudara akan melihat jawaban doa saudara. Puji Tuhan saudara, doa sangat besar kuasanya. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita pendoa, di mana dia akan mengalami mujizat Tuhan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat tebusan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita ambil sikap berdoa.
Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari kehidupan Elisabet, di mana saat dia menghadapi masalah, di mana ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melahirkan karena dia mandul, tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa. Elisabet adalah wanita hebat yang mampu berdoa saat masalah melanda. Dan Elisabet beserta suaminya adalah wanita hebat yang mampu tetap berdoa. Sekalipun berpuluh-puluh tahun doa itu belum dijawab, mereka tetap berdoa sampai akhirnya mereka mengalami jawaban doa. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, supaya apapun masalah yang sedang mereka hadapi, mereka tetap berdoa di hadapan Tuhan sampai akhirnya mereka mengalami jawaban doa. Sekalipun sekian lama doa mereka belum dijawab, ajar mereka untuk tetap tekun berdoa sampai pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Jadikan mereka jadi wanita hebat, proses mereka jadi wanita-wanita hebat yang mampu tetap berdoa dan akan mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan, dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka,
Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.